Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk mendengarkan ceramah pada kesempatan majelis ilmu ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Wahai para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nikmat kubur yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin di alam kubur sebelum hari kiamat tiba. Nikmat ini adalah bagian dari balasan awal yang diterima oleh orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada juga azab kubur bagi mereka yang tidak taat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya Allah menetapkan mereka yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Banyak sekali bentuk-bentuk nikmat yang ada di alam kubur. Di antaranya adalah: pertama, pintu keberkahan dan ketenangan. Salah satu nikmat kubur yang dirasakan oleh orang yang beriman adalah terbukanya pintu-pintu keberkahan dan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang beriman, kubur akan terasa sebagai taman yang nyaman, penuh dengan keberkahan dan jauh dari rasa takut atau kesedihan. Nikmat yang kedua yaitu cahaya dan kenikmatan di alam kubur. Orang-orang yang beriman akan merasakan cahaya dan kenikmatan di alam kubur. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Jika seorang mukmin meninggal, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Muslim. Nikmat ini membuat kubur menjadi tempat yang terang dan penuh dengan kebahagiaan. Yang ketiga, alam kubur dihiasi dengan kebaikan dan kemuliaan. Di alam kubur
Orang-orang yang beriman akan dihiasi dengan kebaikan dan kemuliaan. Dalam hadis riwayat Anas ibnu Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila meninggal dunia, dia akan mendapatkan pakaian dari surga dan tempat tidur dari surga di dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa kubur bagi orang beriman merupakan tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Berikut ini adalah cara bagaimana kita memperoleh nikmat di alam kubur. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa cara yang bisa kita tempuh yaitu pertama, meningkatkan iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan nikmat kubur, kita perlu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha untuk selalu taat kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu dengan rajin beribadah. Laksanakanlah ibadah dengan sungguh-sungguh, seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba yang paling dekat dengan Allah adalah saat dia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Semakin kita rajin beribadah, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan nikmat kubur. Memperbanyak doa dan taubat menjadi cara berikutnya untuk mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan nikmat di alam kubur. Jangan lupa untuk selalu bertaubat dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Dengan hal tersebut, yaitu berdoa dan taubat, mudah-mudahan Allah terus memberikan kesempatan bagi kita untuk memperoleh nikmatnya di alam kubur kita. Cara yang keempat yaitu berbuat baik dan menolong sesama. Berbuat baik kepada sesama, menolong orang yang membutuhkan, dan bersedekah dengan tulus juga merupakan amal yang akan mendatangkan nikmat di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wahai para jamaah, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita jadikan nasihat-nasihat ini sebagai motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menjadikan kubur kita sebagai taman dari taman-taman surga dan memberikan kita nikmat serta ketenangan di alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.